Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak Hebat. Bertemu lagi dengan saya, Suluri, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Muhammadiyah 1 Minggir, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Sebelum memulai pemaparan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, CGP mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Yang kedua, CGP menyusun Bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Bapak Ibu Guru Penggerak Hebat, apa sih yang dimaksud inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Pendidikan IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Inti positif ini merupakan potensi dan aset organisasi. Konsep IA ini pertama kali dikembangkan oleh David Copperfield. Berikutnya, saya akan mengimplementasikan IA dalam proses pembelajaran di sekolah. Hal pertama dari alur berpikir dalam mengelola perubahan dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah adalah yang pertama merumuskan visi yang akan dicapai. Kemudian setelah itu membuat prakarsa perubahan, kemudian dalam membuat prakarsa perubahan dengan menggunakan Bagja. Yang pertama, visi dari guru penggerak yaitu terwujudnya peserta didik yang religius, kreatif, dan berbudaya. Penjelasan komponen visi. Yang pertama, religius. Sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Maka peserta didik yang religius berarti peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berakhlak dalam beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, saling menghormati, bergotong royong, saling menjaga kerukunan hidup, kemudian juga akhlak kepada alam semesta, serta akhlak dalam bernegara. Kemudian yang kedua yaitu kreatif. Merupakan salah satu dimensi pelajar Pancasila, peserta didik perlu kreatif yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal. Pelajar kreatif tentunya juga memiliki kemandirian dan bernalar kritis. Selain itu, karya tersebut harus bisa bermanfaat, punya arti, berdampak baik, serta memanfaatkan teknologi. Kemudian yang ketiga, berbudaya. Sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, yakni berkebinekaan global. Pelajar Pancasila penting untuk bisa mempertahankan identitas, budaya luhur, lokalitas yang juga bisa harus tetap terbuka dengan budaya lain untuk budaya baru yang bersifat positif. Bapak Ibu Guru Penggerak yang hebat,
Alur berpikir dalam mengelola perubahan dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah. Yang kedua adalah prakarsa perubahan. Dalam merumuskan prakarsa perubahan menggunakan model atap. Yang pertama aset. Aset yang ada itu HP merupakan salah satu teknologi digital yang sering dibawa peserta didik. Kemudian 2, peserta didik sudah sering menggunakan aplikasi yang ada di HP. Kemudian yang ketiga, guru memiliki kemampuan untuk menerapkan teknologi pembelajaran. Kemudian T, tantangan. Banyak aplikasi menarik di HP. Kemudian menciptakan pembelajaran yang menarik. Kemudian yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. A, aksi. Mengadakan sosialisasi aplikasi yang bermanfaat untuk pembelajaran. Menerapkan media pembelajaran sesuai dengan karakter peserta didik. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. P, pembelajaran. Menciptakan pembelajaran berbasis teknologi digital atau HP untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Setelah merinci perumusan prakarsa perubahan menggunakan model atap, didapat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi digital. Bapak Ibu guru penggerak hebat, alur berpikir dalam mengelola perubahan dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah. Yang ketiga adalah penggunaan Bagja. Bagja merupakan adaptasi dari konsep atau kerangka berpikir inquiry apresiatif yang digunakan dalam manajemen perubahan. Bagja merupakan akronim dari B, buat pertanyaan, A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, J, jabarkan rencana, A, atur eksekusi. Berikut Bagja prakarsa perubahan yang saya buat. Prakarsa perubahan meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi digital. B, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi digital? Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengetahui karakter dan potensi peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru sejawat. Yang kedua, mencari referensi tentang cara meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi digital. Yang ketiga, melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui karakter dan potensi peserta didik. A, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah guru yang sudah menerapkan pembelajaran berbasis teknologi digital? Yang kedua, apa saja aplikasi yang sudah digunakan dalam pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas peserta didik? Yang ketiga, aktivitas apa saja yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran berbasis teknologi digital? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang pertama, berkolaborasi dengan guru yang sudah menerapkan pembelajaran berbasis teknologi digital. Yang kedua, mencari referensi tentang pembelajaran berbasis teknologi digital yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Yang ketiga, wawancara dengan guru yang sudah menerapkan pembelajaran berbasis digital. G, gali mimpi. Pertanyaan, apakah pembelajaran berbasis teknologi digital dapat meningkatkan kreativitas peserta didik? Yang kedua, bagaimana
agar semua guru dapat menerapkan pembelajaran berbasis teknologi digital. Yang ketiga, apa yang penting dilakukan agar peserta didik tetap kreatif dalam pembelajaran berbasis teknologi digital. Daftar atau tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, membuat lembar observasi tentang kreativitas peserta didik dalam pembelajaran berbasis teknologi. Yang kedua, melakukan kolaborasi dan berbagi praktik baik dalam melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi. Yang ketiga, membuat desain pembelajaran berbasis teknologi yang menarik dan inovatif, serta memberikan penghargaan setiap hasil karya. C. Jabarkan rencana. Pertanyaan, apa langkah pertama yang dapat saya lakukan untuk mulai membiasakan pembelajaran berbasis teknologi digital? Yang kedua, apa media yang dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi digital? Yang ketiga, bagaimana cara agar pembelajaran berbasis teknologi digital berjalan konsisten? Yang pertama, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yaitu membuat perangkat pembelajaran mulai dari TP, ATP, modul ajar, media pembelajaran, dan asesmen yang tepat. Yang kedua, menentukan media dan aplikasi pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, berbagi praktik baik dalam pembelajaran berbasis teknologi digital dengan rekan sejawat dan membuat refleksi tertulis. A. Atur eksekusi. Pertanyaan, siapa yang bisa mengarahkan, memantau, bertanggung jawab agar proses pembelajaran berbasis teknologi digital dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Apa saja yang harus dilakukan agar tercapai pembelajaran berbasis teknologi digital untuk meningkatkan kreativitas peserta didik? Apa rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan. Yang pertama, kepala sekolah, tim pengembang kurikulum, waka sekolah, dewan guru, dan wali murid. Yang kedua, membuat SOP, mendesain pembelajaran inovatif berbasis teknologi digital, implementasi dalam pembelajaran, asesmen, refleksi, monitoring, evaluasi, dan membuat perbaikan berdasar hasil refleksi dan evaluasi. Yang ketiga, mengembangkan rencana tindak lanjut dengan berkolaborasi dengan teman sejawat. Baik Bapak Ibu Guru penggerak hebat, sekian video demonstrasi kontekstual ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia guru penggerak hebat. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.